Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Di Juli yang sebenarnya dia mengambil potongan dari sumber lain gitu kan, tanpa ada narasi sendirinya. Saya nggak tahu kenapa dia bisa seperti itu. Kalau saya buat video itu saya selalu menyampaikan narasi saya gitu, argumentasi saya gitu kan. Sehingga karena ini adalah channel saya tidak hanya menyampaikan cuplikan dan bahkan saya ya intinya adalah kita tuh harus berargumentasi. Jangan kita ambil video orang, kita potong lalu kita upload gitu saja. Nggak gitu, guys. Karena hilanglah diri kita di situ. Karena channel kita ya kita harus tanggung jawab. Gitu kan, itu poinnya, guys. Oke. Judulnya adalah videonya adalah telah Umar di ska Pak Esa Solu tanpa ampun, nggak bisa bahasa Ibrani. Kita akan langsung tonton videonya, bisa akan kita komentar, guys. Jadi sekali lagi Pak Umar ini Anda tidak bisa bedakan siapa menulis dan apa yang dikutip. Kalau Anda mau menunjukkan ini salah, Anda harus buktikan bahwa yang dikutip oleh Yahudi Kristen itu bukan pandangan Yahudi yang non Mesiani. Nah, di situ ada banyak ya. Sekarang saya ada bawa di sini nih ya, Targum Yonatan ya, yang dari abad kedua. Saya mau kasih tunjuk dulu. Saya mau komentar dulu, guys, ya gini. Sekali lagi ya harus ada pahami, Yahudi Kristen bukan Yahudi. Saya sering sampaikan ya, bedakan antara bangsa dengan agama. Ya, Yahudi adalah suku bangsa yang mana dalam itu ada Yahudi, suku bangsa Yahudi yang beragama Kristen disebut Yahudi Kristen, suku bangsa Yahudi beragama Islam, Yahudi Islam disebut suku bangsa Yahudi yang ya bahkan ateis ya, Yahudi ateis juga ada. Jadi maksudnya itu adalah harus bedakan antara suku bangsa dengan agama, guys. Jadi kalau ngomong Yahudi Kristen berarti tidak sedang ngomong tentang Yahudi agama. Itu harus dipahami ya, atau agama Yahudi, guys. Ya, permisi. Targum Yonatan ya, yang diterbitkan 92 tapi langsung dari Targum Yonatan abad kedua. Nah di sini ya saya pasal 52 ayat 13. Coba saya tahu Pak Umar ini kan mantan Yudaisme ya, pasti bisa bahasa Ibrani. Coba bisa baca yang ayat 13 ya, monggo. Yang ayat 13. Bentar, saya mau potong begini ya. Klaim dari Esa Solu adalah mantan Yudaisme pasti bisa bahasa Ibrani ya. Mantan Yudaisme pasti bisa bahasa Ibrani. Guys, saya mau terangkan dulu, guys ya. Kita bandingkan gini ya, gak semuanya itu bisa ya. Itu saya terangkan dulu. Sama seperti gini, Anda bayangkan ada orang mengklaim bahwa Anda kan mantan Islam, berarti bisa bahasa Arab. Ini kan kita nggak usah ngomong mengartikan dulu, tapi baca aja. Faktanya nggak semua umat Islam itu bisa bahasa Arab. Coba, Anda pasti akan temukan umat Islam nggak bisa baca Quran. Ada, umat Islam nggak bisa baca Quran ada. Atau di umat Kristiani lah bahkan. Ya, umat Kristiani juga ada, lebih parah bahkan kan. Banyak sekali umat Kristiani itu nggak bisa bahasa Alkitab yang bahasa aslinya yang mereka klaim sebagai bahasa Yunani. Apalagi Ibrani ya. Atau Alkitab dalam bahasa Arab lah ya, yang dipakai oleh Kristen Arab. Nah itu jadi klaim bahwa semua orang yang mantan Yudaisme itu bisa bahasa Ibrani ya, sama dengan klaim bahwa semua orang Islam pasti bisa bahasa Arab, sama dengan klaim bahwa semua orang Kristen pasti bisa bahasa Yunani. Nah ini aneh sekali gitu kan. Di sini sudah salah kaprah di awal gitu loh. Di klaimnya sudah salah gitu kan. Itu masalahnya, guys. Dan bagi kita itu bukan suatu masalah. Gak bisa suatu bahasa bukan suatu masalah, karena ada terjemahannya. Udah ada ahli yang menerjemahkan itu. Dan kita bisa melacak berbagai sumber ya.
Jadi kita pakai terjemahan ini misalnya, kita compare dengan terjemahan lain gitu. Inti adalah nggak mesti harus menjadi seorang ahli ya bahasa asli dari suatu apa untuk kita tuh bisa menjadi orang yang logis, nggak begitu. Karena semuanya sudah ada terjemahannya. Dan terjemahan itu kalau salah pun ada koreksinya gitu. Paham ya logika pikirnya? Jadi apa ya? Kita kayak di Alkitab misalnya. Itu ada terjemahan yang ada koreksi. Kata Tuhan ke Tuhan itu fatal. Tuhan jadi Tuhan itu kan suatu Tuhan yang nggak masuk akal. Karena kita kalau ngomong kata Tuhan, ya itu pastilah bukan Tuhan. Karena Tuhan adalah entitas yang satu, nggak ada bandingannya. Tapi kalau Tuhan banyak, ada Tuhan tanah, ada lagi Tuhan takur, Tuhan apa lagi ya, macam-macam. Ya, Tuhan bos, Tuhan majikan segala macam. Jadi termin Tuhan dan Tuhan itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi itu yang terjadi. Nah itu kita berbandingkan bahwa ada distorsi dalam terjemahan. Itu baru bisa kita ya itulah caranya guys metodologinya. Ya. Nah kalau kan paling perbedaan terjemahan itu hanya ibaratnya adalah tidak esensial. Kalau ini esensial, kata Tuhan dan Tuhan itu esensial. Nah kalau di UDSM lain lagi. Tapi intinya adalah kita harus jangan melihat satu terjemahan tapi membandingkannya. Tapi intinya adalah gak mesti harus kita tuh seorang Kristiani bisa bahasa Yunani untuk bisa mengerti dokumennya bahkan atau logisnya jalan, nggak mesti. Oh kalau nggak orang Kristen itu nggak ngerti bahasa Yunani, berarti logika nggak jalan, nggak gitu. Ya. Atau orang Islam nggak ngerti bahasa Arab berarti nggak jalan, nggak gitu. Atau orang Yudaisme, mantan Yudaisme nggak bisa bahasa Yahudi Ibrani aja lagi nggak gitu lagi begitu guys. Jadi dia awalnya sudah kalah gitu kan. Tapi alih-alih dia ini Isa Surya ini bermain di area argumentasi ya tentang isinya ya yang seharusnya sudah ada terjemahannya yang sudah memudahkan kita untuk mencernanya ya. Nah, dia malah melakukan pengetesan. Ya. Apakah orang ini bisa bahasa Ibrani atau tidak gitu kan. Ini sama dengan orang mau ngetes orang Kristen bisa bahasa Yunani atau tidak, atau orang Kristen mengetes apakah orang Islam bisa bahasa Arab atau tidak. Ini kan nggak relevan guys ya. Itu sih dipahami logika kita. Coba ini loh Yesaya 52 ini ayat 13 coba tolong dibaca Pak dalam bahasa Ibrani ya. Nah, saya minta Bapak baca. Mbak, gini, Anda bisa baca atau tidak? Nah, saya hanya minta baca untuk menunjukkan bahwa dari Turbin Jumatan abad yang kedua ini memang dia mengacu kepada Israel atau bukan. Nah, kalau begitu coba baca. Apakah dia ngomong tentang Israel? Ya? Saya nggak bisa baca, saya hanya minta coba baca. Coba baca. Ya. Begini ya, saya terangkan ya. Kita kalau debat itu, apalagi ini dalam publik, baca bahasa asli nggak relevan lagi. Karena kita debat itu adalah bukan antara kita saja, tapi bahasa yang kita mengerti bersama. Ya, ada mainkan begini ya. Ada suatu perdebatan. Itu penuntut suguhkan dengan para narasumbernya ngomong dengan bahasa yang tidak mereka mengerti. Ya. Paham nggak logika pikirnya? Saya di channel ini apa pernah saya sampaikan bahasa yang tidak Anda mengerti? Contoh, saya pakai bahasa Arab. Saya berusaha memberikan bahasa yang kita mengerti semuanya, itu bahasa Indonesia. Dalam mengutip Al-Quran, hadis maupun Alkitab, saya pakai bahasa Indonesia. Terjemahan. Itu biar Anda paham. Akan sangat aneh kalau saya kutip Alkitab dalam bahasa Ibrani. Tapi Anda tidak ngerti bahasa Ibrani. Atau membacanya nggak bisa. Gitu kan. Jadi kita harus dalam debat itu kita harus bicara dengan komunikasi dengan bahasa yang sama-sama kita mengerti. Ingat, bukan hanya bagi satu orang ya. Jadi ini bukan masalah sok-sokan, ini masalah kebenaran. Kebenaran tidak ada hubungan dengan kesombongan, dengan arogansi, dengan sok-sok bisa bahasa ini enggak gitu. Tapi logika kita jalan apa tidak? Makanya saya katakan mereka ini ya, para apologet ini, pendeta ini tidak bermain di hal-hal substansis,
hal-hal esensial. Mereka bermain di hal-hal yang nggak esensial, ya. Jadi mereka tuh bermain di area arogansi, kesombongan. Padahal Esesoru pun di video ini kita temukan dia disuruh juga ditantang balik untuk baca, dia nggak bisa baca, guys. Nggak ada bukti dia tuh membaca. Harusnya kan gini kan, kalau memang mau dia tuh menunjukkan bahwa dia bisa juga. Jadi kita kan tuh harus, kalau kita mencoba mengatakan orang itu nggak bisa, kita bukti kita bisa, itu kan lebih bagus gitu kan. Tapi ini hanya dia coba buktikan bahwa ini Umar nggak bisa bahasa Ibrani, tapi dia nggak menunjukkan bahwa dia bisa. Itu masalah, guys. Dan menurut saya itu nggak penting, sekali lagi nggak penting ya. Itu nggak penting. Yang penting adalah kita tuh bisa mengerti dalam, karena kita kan gini ya, kita tuh semuanya punya bahasa masing-masing, dan semua itu sudah diterjemahkan. Nah, kita tinggal membahas tentang terjemahannya gitu loh, guys. Contoh misalnya kayak kita bahas film, misalnya kita bahas nih, ada film misalnya kayak film dalam bahasa Inggris, misalnya film Mission Impossible, ya kan? Nah, nggak semua orang itu bisa bahasa Inggris, nggak semua orang. Tapi kita semua bisa berdebat tentang film itu bagus atau tidak dengan melihat dari teks Indonesianya yang ada terjemahan di bawah itu, guys. Ya. Coba bayangkan kalau teks itu nggak ada, apa yang mau diperdebatkan? Apa? Coba. Yang mau diserap orang-orang yang nonton, nggak ada. Makanya ada terjemahan. Kecuali nggak ada terjemahan sama sekali. Kecuali kalau program itu nggak diterjemahkan, itu masalahnya, guys. Ya. Jadi gini loh, sama dengan misalnya gini, Anda mau bicara tentang logika, misalnya gini, ada orang yang nggak pernah ngaji, dalam artian dia ngerti bahasa Indonesia, ya, dia ngerti tentang bahasa Indonesia gitu kan. Ketika ada baca kalimat dia ngerti itu. Nah, tapi dia nggak bisa baca Arab misalnya. Ada aja untuk berdebat gitu tentang kelogisan agama Islam. Misalnya apakah neraka surga itu ada, apakah masuk akal nggak kira-kira ajaran Nabi Muhammad misalnya gitu kan. Lalu Anda hanya cukup membuktikan dia tuh nggak logis, ajaran salah dengan mengetes apakah dia bisa bahasa Arab atau tidak. Itu kan relevan, guys. Ya, ngerti ya? Ini adalah ajang debat untuk membuktikan tentang isi teks itu adalah Anda memahami lah, Anda membandingkan lah isi teks itu, mengerti gak esensialnya. Bukan debat tentang apakah Anda bisa bahasa Ibrani atau tidak. Itu bukan itu, guys, debatnya. Paham ya kalau pikirnya? Jadi kita tuh harus contoh kayak gini, kita sedang mendebatkan suatu film. Film ini, misalnya ada film ya tadi lah Mission Impossible, ya. Film itu kan sudah ada teksnya, subtitlenya. Nah, kita berdebat nih, sama Indonesia berdebat. Oh, menurut saya itu film bagus karena dia begini-begini. Ada lagi komentar bahwa ini untuk film tidak bagus karena begini-begini. Nah, tiba-tiba ada orang ketiga masuk dan mengatakan bahwa kamu aja gimana kamu mau mengerti film ini? Kamu aja nggak bisa bahasa Inggris, kan nggak relevan, guys. Apa hubungannya? Ya, apa hubungannya? Semua udah ada terjemahannya. Jadi saya katakan ya, orang ini memang suka mainnya di hal-hal yang nggak esensial. Itu masalahnya, guys. Jadi dengan satu dalil yang nggak relevan, orang yang nggak bisa bahasa Ibrani, lalu berarti orang ini bukan ahli Yudaisme. Itu masalah di situ, guys. Itu masalahnya. Sama kayak, orang ini nggak bisa bahasa Inggris. Orang ini bukan ahli perfilman, bukan penikmat film, bukan kritikus film, karena dia nggak ngerti bahasa yang disampaikan dalam itu. Nggak gitu logikanya. Kan semua ada terjemahnya. Di semua kritikus film misalnya, mau kritikus film Prancis, mau kritikus film Inggris, itu semua kan sudah ada bantuan berupa terjemahan. Nggak perlu dia tuh harus, kecuali memang nggak ada terjemahan asli, oke. Ini terjemahannya ada, tuh. Itu masalahnya, guys. Jadi Esesoru buang waktu dengan hal ini, nggak masuk esensi. Kita nonton malah biasa saja. Maksudnya tuh biasa dalam segi kan biasa bagi orang itu mantan Yudaisme nggak bisa bahasa Ibrani, sama kayak ada orang Islam nggak bisa ngaji bahasa Arab, ada orang Kristen bisa bahasa Ibrani, biasa. Yang kita itu adalah isi argumentasinya, logis apa tidak, itu masalahnya, guys. Harus dipahami ya. Ya, kan Anda ahlinya. Maka sekarang saya buat. Atau Pak Dondi bisa baca? Enggak, saya nggak bisa baca. Nggak bisa. Bapak nggak bisa juga. Ada yang mualaf yang bisa baca? Oh, enggak, gini loh. Nah, Nih,
Penelitian aja mengakui tidak ada masalah gitu. Nggak ada masalah, guys. Suruh tentang nggak baca dia. Intinya adalah itu nggak penting. Ya. Itu nggak penting sekali lagi. Ya. Anda mau jadi ahli ahli Yudaisme, ya, Anda nggak perlu bisa bahasa Ibrani. Anda tinggal cari terjemahannya. Anda mau jadi kritikus film, mau film Prancis, mau film Afrika, mau film Jerman, Anda tidak perlu jadi ahli bahasa di film itu. Anda tinggal cari terjemahannya. Ya. Ini zaman sudah maju gitu loh. Nggak lagi esensial untuk hal seperti ini gitu loh, ya kan? Aneh sekali. Ini aneh sekali, guys. Metodologi yang dipakai oleh Esau ini aneh sekali. Itulah bentuk kesombongan arogansi yang tidak relevan. Ya. Kita aja nggak boleh sombong, arogan untuk hal-hal yang memang esensial, apalagi yang esensial. Apalagi yang tidak esensial gitu. Yang esensialnya kita nggak boleh sombong, nggak boleh kita arogan. Ini udahlah. Nggak esensial, arogan pula. Ini masalah luar biasa di sini, guys. Besarnya gitu kan. Sebentar. Oke, kalau tidak bisa baca, Pak ya, tolong difoto dari orang yang bisa baca. Ya. Tapi oke, sekarang begini loh. Nah, Kalau silakan ini kata apa? Pak bisa baca ini kata apa? Bapak baca. Enggak, saya tahu nggak Bapak bisa baca itu. Saya tetap Tinggal sampaikan terjemahannya kenapa. Pertama, kedua, Esau kan udah siapin ayat ini. Tentu otomatis dia sudah baca terjemahan dulu. Sehingga gini loh ya. Ketika misalnya Esau pun bisa menyampaikan membaca ini, dia sudah persiapan dulu. Kalau Umar ini kan belum ada persiapan gitu loh. Karena ada banyak yang siapin. Nah, mungkin dia fokus ke situ. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Jadi apa ya? Misal gini, ada orang bahkan saya nih, saya nggak bisa bahasa Ibrani misalnya. Tapi saya untuk 1-2 ayat saya bisa persiapkan. Misal saya mau tunjukkan pada orang bahwa kamu bisa bahasa ini nggak untuk tes dia. Saya nggak perlu bisa bahasa Ibrani, nggak perlu. Saya hanya perlu bisa satu teks yang mau saya arogansikan itu pada orang itu. Begitu guys, simpel sekali. Jadi posisi yang ini sangat menguntungkan kalau memang dia mau melakukan itu. Tapi faktanya dia juga tidak bisa mengucapkannya, tidak membuktikan bahwa dia bisa membacanya. Tapi kalaupun dia bisa membuktikan bacanya, ya itu simpel sekali karena cuma 1 ayat. Dia pasti sudah persiapan sebelumnya. Karena itu dia membuktikan ya, jadi karena untuk membaca 1 ayat itu gampang sekali kalau ada persiapan. Dan itu tidak ribet persiapannya. Sekarang ini ada namanya audio, misalnya kalau kita sorot teks ini, diputar audionya di aplikasi banyak kan, aplikasi tertentu, itu dia akan keluar lafalnya, orang membacakan lafalnya itu. Nah kita tinggal hafal, oh ini baca begini. Sebentar mempelajari satu ayat itu, atau 1 kata bahkan yang ditujukan dia gitu kan, itu gampang sekali. Nah, Esau ada pada posisi menguntungkan, karena ketika dia mempersiapkan ini kan bukti-bukti dia mempersiapkannya. Bukti dia bisa menunjukkan itu, karena itu ada persiapan. Nah, tentu dia juga tentu dengan kalau kita bicara tentang hal yang logis, tentu dia sudah mempersiapkan juga cara membacanya. Karena dia menentang orang untuk baca itu, tentu dia harus bisa baca dulu. Nah, itu adalah metodologis yang simple, guys. Jadi gimmick teks ini bagi kita nggak relevan lah, guys ya, nggak relevan. Justru bagi kita tuh hanya bagi bahan senyum gitu, bahan ketawaan gitu. Kok mainan Anda kok cetek seperti ini gitu? Kok Anda tidak masuk ke argumen esensi, tidak masuk ke substansi. Anda masuk ke arogansi dan kesombongan, guys. Yang itu pun kita bisa baca polanya, metodologinya sangat sederhana, karena posisi Esau adalah posisi yang penuh persiapan, hanya mempersiapkan 1 ayat, sudah selesai. Nah, itu masalahnya, guys. Kata ini kata Pak, Anda baca dulu. Bapak baca, coba. Loh, Anda kok ngetes saya? Saya tahu, Pak. Iya. Saya hanya minta Anda tolong coba Anda baca ini loh. Anda baca. Baik. Kan Untuk Anda yang ini silakan untuk Pastor. Anda yang baca kok saya. Jadi Anda nggak bisa baca, nggak mau baca, nggak bisa baca. Ya, Makanya gini Bapak. Ya, Anda jangan begini. Yang saya minta ketika Anda
menjelaskan konsep yang Anda mengambil dari Yehonatan, Anda nggak boleh mengambil referensi dari Kristen. Yahudi Nasrani Kristen bukan? Ini bukan Kristen, Pak. Bukan mahal. Ini targum Yahudi, bukan Kristen. Tunjukkan di mana Yehonatan mengimani Yesus Kristus. Tahan dulu. Silakan untuk Pak Esra. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa katanya kan kalau nggak bisa bahasa Ibrani jangan show off. Ingat guys ya gini. Apa salahnya kalau misalnya misalnya gini. Contoh. Saya misalnya saya nggak bisa bahasa Cina misalnya. Tapi masalah kalau saya sekali menyampaikan apa yang saya bisa. Contoh. Saya sampaikan kata bahwa cekai nokai bosula. Kalau sakai paise, itu saya tahu artinya. Bahkan saya pernah interaksi dengan orang Cina itu cukup sering, dan saya pernah belajar atau mempelajari beberapa patah kata yang jadi kayak saya tahu adalah cekenokai bosula, kalau sakai paise, artinya adalah 1 2 cekenokai bosula, kalau sakai paise. Apa ya, bosu ini saya lupa deh guys, tapi cekenokai itu 1 2 itu saya tahu, 1 2 bosu ini saya lupa. Nah itu makanya, jadi bahasanya saya lupa. Kalau sakai itu adalah 3, paise itu malu. Bosu itu apa ya, saya lupa guys, bosunya apa. Dulu saya ingat gitu kan. Nah, jadi apa salah ketika saya ngomong itu sesekali ya, karena situ yang saya tahu, lalu Anda salahkan saya ya, ada tuduh saya bisa bahasa Cina dengan hanya saya bisa melambangkan 1 2 kalimat itu ya. Kalau misalnya saya ngomong dalam bahasa Italia, attaccante, difensore, apalagi misalnya bahasa Italia kayak gitu guys, atau bahasa Prancis bonjour, bahasa Korea misalnya adalah sanghyo dan segala macam. Apakah Anda tuduh saya bisa bahasa itu? Kan tidak. Apa salah kalau saya memakai beberapa kata yang saya tahu atau bisa saya lafalkan, meskipun kadang saya nggak tahu artinya. Misalnya saya pernah mendengar orang-orang bahasa itu, tapi saya tidak tahu artinya. Apa saya salah ketika saya ngomong itu? Lalu apa yang saya sampaikan itu ada tuduh saya bisa bahasa itu? Kan ya gitu logikanya. Ini ya guys, ini nggak relevan sama sekali. Orang bebas menyampaikan apa dia tahu. Kalau misalnya Umar tadi dia melafalkan bahasa Ibrani yang dia tahu, itu bukan suatu masalah. Nggak bisa Anda korelasikan bahwa berarti dia ini bisa bahasa Ibrani. Nggak gitu logikanya. Nah itu nggak penting guys. Ingat, semua sekarang ada terjemahannya. Dan terjemahan itu bisa dicek, bisa di cross check dengan ahli terjemahan yang lain. Jadi intinya adalah udah dimudahkan sekarang ini. Jangan lagi Anda buat ribet gitu. Dan jadikan itu suatu arogansi. Ingat, berpikir kritis adalah bukan dengan tahu bahasa aslinya, tapi Anda tuh mengerti sesuatu dalam bahasa Anda. Karena kita memahami itu dalam bahasa kita, bukan bahasa mereka. Kecuali kalau nggak ada terjemahan. Ya. Itu yang harus dipahami guys. Sama kayak gini, kayak sandi Morse. Ya, sandi Morse itu adalah sandi yang mana sandi-sandi gitu lah kan. Itu kan ada terjemahannya. Oh kalau titik 1 atau huruf braille, terjemahannya ada. Ini misalnya kalau misalnya kayak ada orang tunanetra misalnya, dia kasih kode gede begini. Nah kita kan ada penerjemah gitu, ya. Nah kita untuk menangkap apa mau dia, kita bisa pakai penerjemah. Atau misalnya kayak saya adalah seorang translator dulu ya. Saya tuh bertugas menghubungkan antara tim saya tuh nggak bisa bahasa Inggris guys. Saya bisa, kebetulan gitu kan. Jadi kami tuh melayani bule-bule yang mau balik ke negaranya. Jadi mereka tuh ceritanya mau balik ke negara karena habis kontrak dengan Caltech dulu nggak salah saya. Dengan Caltech itu habis kontrak, mereka kontrak mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Mereka pulang ke negaranya. Nah itu kita ngurus pengepakan barang-barangnya. Itu saya dibawa sebagai translator ke rumah tiap hari untuk khusus bicara dengan bule itu, menyampaikan apa mau bule, sampaikan kepada tim saya, dan menyampaikan apa yang tim saya butuhkan dan mau kepada bule itu. Ini kemudian saudara tuh saya yang handle dulunya, saya penjembatannya guys. Tim saya sama sekali ngerti bahasa Inggris, dia nggak sama sekali ngerti bahasa Indonesia.
Apakah tim saya nggak ngerti, nggak bisa menjalankan instruksi bule itu, atau sama kayak Anda tahu kayak timnas Indonesia itu kan Sintayong tuh kayaknya nggak bisa bahasa Indonesia deh. Itu kan ada penerjemah. Apakah Garuda Muda kita tuh nggak bisa jalan? Buktinya mereka menang lawan Korsel kemarin, lawan apa kan? Nggak. Jadi aslinya kalau Anda bilang bahwa Indonesia ini dia harus pelatih Indonesia yang bisa bahasa Indonesia baru Garuda menang, kan nggak. Buktinya cukup ada penerjemah. Sintayong nggak bisa bahasa Indonesia, ada penerjemah, di penerjemah mentranslatekan itu ke orang Indo, pan itu adalah langsung lagi bahkan. Kalau ini kan udah lama itu teks itu, dan terjemahannya terus sudah lama, udah banyak ngecek. Ini Sintayong ngomong, penerjemah itu menerjemahkan, menyampaikan kepada para pemain, itu tidak ada yang meng-cross check. Karena orang Indonesia nggak ngerti bahasa Korea, bahasa Sintayong. Tapi juara Indonesia, juara. Sampai nggak pesannya sampai. Ya. Bahkan itu nggak perlu cross check bahkan. Cukup percaya penuh pada apa sampai terjemah gitu. Ya kan? Jadi intinya adalah sekarang ini zaman sudah canggih. Ya. Kita bukan zaman kuno yang kalau dulu emang iya ya, orang-orang yang ahli bahasa ini mungkin sedikit. Dan dulu nggak ada aplikasi penerjemah segala macam. Sekarang ini sudah dimudahkan semua. Dan ya sesuatu tinggal menyiapkan itu. Dan itu gampang sekali, apalagi cuma satu ayat. Itu masalahnya. Ya. Intinya adalah ini hal cetek yang tidak perlu jadi debat tuh habis hanya untuk hal beginian, gak esensial guys. Saya coba saya lihat, saya debat atau saya tuh saya tidak pernah membahas apakah orang ini ngerti bahasa Yunani, apa orang ini ngerti bahasa Arab, apa tidak, nggak gitu logikanya. Saya mau ngetes argumentasinya adalah tentang pola pikir orang ini, tentang argumentasinya dalam bahasa yang kita pahami bersama. Itu dipahami logikanya. Ya. Jadi masuklah perdebatan itu pada hal yang esensial, sehingga tidak buang waktu dan pemirsa mengerti dan debatnya jalan lancar tanpa ada hambatan yang tidak penting guys, yang hanya menunjukkan sebuah kesombongan, arogansi yang tidak esensial dan tidak substansial. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.